gitu. Jadi piye ya caranya melatih anak? Nggak ada jawabannya. Karena mau dijawab macam apapun, bocah ki isone dijak cerita. Bisa ki isone dijak cerita. Wingi kok dolanan apa ngono ki. Saya punya guru SD. Oke, selamat siang. Sudah makan? Kita kali ini di kelas kolaborasi berapa? 7. Oke, jam rawan biasanya agak-agak ngantuk, agak-agak apa. Saya mau ajak teman-teman semua dulu ya. Oke, siap? Siap. Kalau saya bilang kuda itu besar atau kecil? Besar. Oke. Kalau bilang kutu besar. Kalau kutu kecil atau besar? Kecil ya. Yang kecil siapa? Yang kecil. Ya, kalau saya bilang kuda berarti jenengan bilang besar. Kalau saya bilang kutu kecil. Oke, siap ya. Konsentrasi dimulai. Kuda besar. Kutu kecil. Kutu kecil. Bayunya enteng ya Pak. Sekarang ke level 2. Kuda besar. Oke, ganti. Tutuke ngomong besar tapi kini kecil. Ya. Oke, kuda besar. Kutu kecil. Yo, siap. Kuda besar. Oke. Benar Pak? Benar. Benar. Kuda besar. Mas mulai ada tanda-tanda. Oke, teman. Oke. Kita spesial apa? Kalau tingginya sama artis. Tapi sebelum kita kenal sama artisnya, kenalan dulu sama saya. Oke? Tak kenal maka kenalan. Kenalan, nama saya Husnul Khotimah. Saya ngajar di TK. Amin. Benar ya? Amin. Nah, saya menjadi doa semua orang. Ya kan? Saya Husnul Khotimah. Amin. Amin. Saya menjadi doa semua orang. Oke, hari ini kita akan berdiskusi, belajar, sharing bareng terkait dengan judul lagi mau melawan kesusahan membaca. Ya, ini kayaknya materi khusus untuk guru-guru atau calon-calon guru yang malas membaca. Kayak mungkin buka buku, sedih masuk ngantuk. Dia berarti. Nek sinau buka buku sedih turu, tapi nek scroll TikTok berapa jam? 2. Tiba-tiba sampai tidur. Saking kuatnya. Nah, hari ini kita mau belajar bareng, sharing bareng sama beliau. Sudah kenal? Belum. Ngarang ya Pak ya? Rasa salih Pak. Belum. Beliau Bapak Ribut Ahmadi, biasa disapa Kang Ribut. Beliau pendiri Yayasan Omah Sinau Sogar. Ya, yang terletak di Medono ya Pak ya? Di Medono, di mana-mana tidak sih, di seluruh dunia. Belajarnya di mana saja? Tidak harus di kelas ya Pak ya? Nggak harus. Tidak harus di kelas. Oke, kita akan belajar trik-trik piye carane ben ora ngantuk saat maca. Ya, kita sambut bersama narasumber kita Pak Ribut. Monggo Pak Ribut. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesempatan yang luar biasa banget. Akhirnya saya bisa mengisi di acara kegiatan yang diselenggarakan oleh KGBN. Sudah saya impikan bertahun-tahun yang lalu, sejak saya jadi dosen dan sekarang tidak jadi dosen gitu loh. Wah, alhamdulillah sudah tidak jadi dosen. Iya, kenapa? Tidak, akhirnya hidup saya menjadi lebih enteng, nggak terlalu banyak beban, mikiri mahasiswa lulus apa ora, nah gitu. Terus skripsine kok ngene iki, dan lain sebagainya. Dan sekarang pekerjaan saya sehari-hari adalah menjadi seorang tukang ngoceh di Radio Kota Batik. Itu sekadar perkenalan saja. Ya, langsung ke materi ya, supaya waktu kita efektif, karena jatah kita ketemu itu cuma 1 jam. Jadi ketika kita ngomongin soal, saya yakin semua orang yang ada di sini pasti menganggap bahwa membaca itu adalah hal yang membosankan, gitu ya. Saya juga begitu. Berarti tidak perlu dilawan. Selesai. Iya, kesimpulannya adalah nggak perlu dilawan. Kebosanan itu nggak perlu dilawan. Yang perlu disiasati sebenarnya. Iya, itu yang paling penting adalah menyiasati kebosanan itu supaya tidak menjadi darung-darung gitu loh. Istilahnya nggak menjadi ketelanjuran. Kenapa sih membaca itu membosankan? Karena satu, aktivitas kita itu diem di tempat, terus mentelengi tulisan gitu kan. Dan akhirnya otak kita itu harus bekerja ekstra. Nah, sementara kerja otak itu ada batasnya, ada rentang waktu untuk bekerja. Nah, itu satu. Yang kedua, penyebab bosan itu sebenarnya sepele. Kita tidak menemukan kejutan-kejutan dari bacaan yang kita baca. Kita selalu, kenapa kita nggak sampai menemukan kejutan? Karena kita sudah, kepala kita sudah penuh nih. Ketika kita nemu buku, kita sudah berekspektasi pada buku ini. Wah, judulnya misalkan merangkai bunga, kan gitu. Wes otomatis, wah, bakal aku menemukan bagaimana cara merangkai bunga yang bagus kan gitu. Ternyata begitu masuk ke halaman pertama, sudah, waduh, kok ngene tok. Nah, maka hal yang paling penting adalah ketika kita menemukan buku, nah itu pentingnya kita tidak menjudge buku dari sampulnya. Nah, itu penting banget. Jadi kalau kita menemukan buku, pokoknya penasaran aja. Yang penting adalah penasarannya aja dulu, bukan ekspektasinya. Rasa ingin tahu yang harus kita kedepankan daripada ekspektasi. Ketika sudah berekspektasi, saya yakin pasti akan semua anggapan kita akan menjadi dikelirukan oleh buku itu tadi. Nah, satu. Terus kita belum menemukan, biasanya kita bosan karena kita tidak menemukan surprise, kejutan-kejutan dalam hal misalnya ketika kita membaca, kita sudah punya frame bahwa kalimat yang bagus adalah yang seperti kita bayangkan. Sehingga ketika kita menemukan buku yang kalimatnya biasa-biasa saja, langsung tutup buku, jebret, langsung diencal gitu loh. Ya kan? Nah, kita merasa seperti itu. Kita sudah merasa menjadi seorang yang expert ketika membaca buku. Enggak, hilangkan semua yang menjadi anggapan kita bahwa kita sudah ngerti tentang buku. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita seringkali membaca itu untuk kebutuhan diri sendiri. Itu yang sering banget membuat kita itu merasa jenuh. Padahal yang namanya membaca itu sebenarnya kita mengasup, tapi kita harus dialirkan. Harus dialirkan. Apa yang kita dapat dari buku harus kita alirkan. Supaya apa? Nggak jadi beban nih di sini. Semakin banyak kita ngumpulin data dari buku, orang tambah pinter kok aslinya. Asli. Kata siapa? Membaca itu membuat kita itu jadi pinter? Enggak. Membaca itu membuat kita jadi ngerti, iya. Tapi setelah itu adalah sikap yang kedua adalah sikap kita yang kemudian adalah bagaimana cara kita menyampaikan secara bijak semua informasi yang kita peroleh dari dalam buku itu tadi. Nah, makanya kita jangan pernah berpikir bahwa membaca itu hanya untuk diri sendiri. Justru membaca sebenarnya harus dilakukan untuk kebutuhan banyak orang.
Nah, untuk yang satu ini ada cerita yang menarik tentang seorang gadis, gadis Minangkabau. Dia umurnya 19 tahun pada waktu itu. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruci. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Di usia 19 tahun, dia itu sudah berani membaca buku di halaman rumahnya, di teras rumahnya dia baca buku. Jadi di teras rumahnya itu dia baca buku dengan suara yang lantang supaya apa, tetangganya dengar. Mungkin aksi ini bagi kita gila, memang gila sih. Tapi bagi orang ya karena orang wajar toh ya. Nek maca Quran banter-banteran bin, nah iki isi ono ra saiki wong bocah deres ning jero omah sampai suarane krungu tekan jaba. Sudah mulai jarang kedengaran kan? Dulu masih cukup banyak. Nah, ini menjadi degradasi nih sekarang. Sekarang yang suaranya keras itu adalah suara dari speakernya HP, TikTok, gitu. Iya kan? Luweh banter kuwi daripada suara anak mengaji sekalipun mungkin nggak lancar. Tapi bagiku itu jauh lebih indah ternyata. Aku kangen banget loh. Ning kampung saiki wis ra ono suaraku. Dadi nek mbiyen ki lewat, omah kene ana bocah suara bocah sik ngaji. A'udzubillah. Asik banget dhewe-dhewe terus ning omah sebelah meneh. Ih, cakep banget. Saiki wis ilang suara itu. Kemana suara itu? Nah, itu kan. Kenapa sih membaca itu harus kalau kelasnya membaca dengan lantang gitu. Sebenarnya melantangkan suara bacaan itu sebenarnya bukan artinya kita untuk membaca diri sendiri. Itu metode zaman dulu itu keren sebenarnya. Membaca di depan kiai atau ustadz gitu kan. Terus kemudian dilantangkan suaranya supaya yang lain yang ikut ngaji juga ikutan dengar sebelum gilirannya kan gitu. Itu sebenarnya apa? Sama-sama mengoreksi masing-masing. Keren itu metode belajar yang keren. Jadi nek saiki aku rak ngerti neng sekolah apakah seperti itu diajari untuk membaca dengan lantang. Zaman dulu begitu, bergilir. Dari sini dulu dibaca satu halaman baca gitu sampai beruntun gitu. Itu sambil untuk mengoreksi bacaan. Nah, gadis 19 tahun ini yang orang Minang ini begitu dia membaca buku di teras rumahnya, terus dan dia sengaja melakukan itu untuk apa? Supaya orang-orang tetangganya itu mendekat. Begitu tetangga-tetangganya, anak-anaknya itu mendekat gitu ya, anak-anak kecil pada mendekat, pada dengerin dia baca. Mula-mula banyak orang menganggap wah, iki cah edan anyaran iki gitu. Sampai sebegitunya, sampai kemudian akhirnya dari situ kemudian mulailah ditanya, kamu nggak pingin bisa baca seperti saya? Wah, itu keren banget. Nah dari situ, oh iya ya, oh itu namanya baca, iya. Kamu kalau pingin baca, ayo kita belajar. Nah akhirnya dia bikin kelas baca di rumahnya sampai disupport sama orang tuanya. Semua kebutuhan buku-buku untuk yang diajarkan ke tetangga-tetangganya itu disupport oleh bapaknya, yang kebetulan waktu itu adalah seorang pejabat. Dan buku yang dibeli itu rata-rata adalah buku impor pada waktu itu. Buku impor dari Singapura atau dari Inggris atau dari Amerika. Nah, siapakah perempuan itu? Dia namanya adalah, ada yang tahu? Dia seorang pahlawan. Dia seorang pahlawan. Masuk ke dalam jajaran nama besar pahlawan nasional, pernah juga duduk di parlemen pada waktu itu di era-era Indonesia awal, dan dia bersaudara dengan bersepupu dengan Sultan Syahrir. Ada yang tahu?
Dereng ra ono sing ngerti. Ya Allah, berarti kebangetan kalian. Percuma aku ngisi kelas iki. Enggak sih. Namanya Rasuna Said. Nah, Rasuna Said itu di era awal-awal dia melakukan semacam itu, dan dari situ kisah Rasuna Said itu kemudian menginspirasi banyak orang hari ini, termasuk saya menjadi terinspirasi oleh beliau sampai akhirnya bikin program di radio itu namanya iklan program radio. Serbuk Senin Berbuku. Programnya apa sih? Hanya bacain buku di radio, didengar sama banyak orang. Kayaknya itu hal yang apa-apanan sih, saya jenenge radio kan, orang denger radio rata-rata pengen denger lagu, pengen dapat salam-salam gitu kan. Tapi ternyata ketika mulai saya lakukan membaca di radio, banyak juga yang denger, banyak juga yang nyimak. Bahkan kemudian sekalipun aku nggak mengulas bukunya ya, cuma bacain aja. Misalkan, dan itu berseri, bukunya tebelnya sekian ya berarti paling enggak ini rampungnya 3 bulan. Nah, jadi setiap minggu saya baca buku itu, tidak harus satu kali siaran itu harus selesai 1 bab. Kalau misalkan 1 bab itu tebal, ya udah sesampainya aja. Tapi paling tidak itu menjadi ternyata membuat orang-orang ada yang mulai tergerak. Ternyata asik juga ya baca buku itu. Oh ternyata begitu ya. Ada yang kemudian pendengar-pendengar yang kemudian mulai merasakan atau mulai mencari sensasi enaknya membaca. Nah, hanya itu. Jadi kita selama ini berpikir bahwa membaca hanya untuk diri sendiri, padahal membaca kebutuhannya untuk banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Problematikanya di situ. Nah, dan aku terus terang saya tidak menggunakan kerangka teori yang sudah umum ya. Karena wis umum ki wis ngono kuwi. Saya ingin ngomong soal itu aja. Artinya ketika kita orientasinya membaca hanya untuk diri kita sendiri, terus berekspektasi tentang bacaan sementara kita juga tidak menemukan kejutan, ya selamanya membaca akan menjadi hal yang membosankan. Ketika saya membaca novel, seburuk apapun novel itu, seburuk apapun novel itu, saya akan sanjung novel itu. Kenapa? Karena saya ketika membaca, saya harus mengenalkan diri saya, harus mengosongkan pikiran saya, harus mengosongkan segala pengetahuan yang saya miliki tentang bagaimana teknik menulis gitu yang baik, itu tak nol ya kabeh. Jadi ketika nemu novel yang paling elek, aku pernah menemukan novel yang paling elek banget. Jadi kalimatnya biasa banget. Ya dirasake wae ngono loh. Karena siapa tahu di tengah-tengah akan menemukan kalimat yang bagus gitu loh. Ada nah itu yang memotivasi saya untuk terus membaca. Jadi buku-buku bacaan yang enteng itu pun saya lahap, karena itu tadi kuncinya adalah jangan pernah menyepelekan setiap kalimat yang dibikin oleh seorang penulis, karena untuk membubuhkan satu kata saja kadang-kala kita menjadi sangat kesulitan. Menentukan kata pertama dalam menulis itu adalah hal yang paling sulit, dan itu yang terjadi. Kemarin saya kebetulan dapat proyek dari Perpustakaan Nasional untuk mengisi BIMTEK, bimbingan teknis kepenulisan. Saya minta nulis esai peserta BIMTEK, dan dari 50 esai yang terkumpul, terus terang nggak ada yang menarik. Sebagai seorang sebagai seorang kurator nggak ada yang menarik. Terus saya coba untuk mengulik dari semua peserta yang hadir pada waktu itu yang ikut dalam BIMTEK itu, dan ketemu jawaban bahwa ternyata kenapa tulisan kita itu buruk, karena salah satunya adalah keterbatasan kita di dalam membaca. Kalau kita nggak pernah baca, atau bacaan kita masih bacaan yang standar, bacaan standar medsos, pasti kalimatnya ya gitu-gitu doang gitu loh, nggak akan berkembang.
Nah makanya membaca itu salah satu manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu tadi kita bisa mengembangkan kosakata kita, atau cara kita berbicara, cara kita menulis itu akan bisa dikembangkan lewat apa yang kita baca. Nah pertanyaannya adalah sejauh mana perlakuan kita terhadap buku? Karena sebenarnya yang namanya perlakuan kita terhadap buku itu adalah menandakan siapa diri kita sesungguhnya. Makanya membaca itu adalah sebuah penghormatan atau penghargaan terhadap karya seseorang. Itu saya nggak pakai slide ya, nggak apa-apa ya. Moga-moga nggak masalah. Oke, sudah sih materi saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sih. Oh, cara mengatasi kebosanan ya, kebosanan. Ya layaknya kita hidup di rumah. Kalau kita bosan, ya cari hiburan. Artinya, jadikan membaca itu sebagai hiburan juga. Jadikan membaca itu sebagai sarana kita bertamasya. Cari buku-buku yang menantang, cari buku-buku yang bikin kita menjadi berpetualang gitu. Saya suka banget, jangan hanya setia pada apa yang kita sukai ya. Saya itu orang sastra, saya itu lulusan sastra, tapi jangan salah bahwa saya lebih suka baca bacaan-bacaan atau buku-buku sains. Iya, supaya saya jadi piknik pikiran saya, gitu loh. Sekalipun aku maca kalkulus mumet setengah mati, aku kudu iki piye maksudnya, tapi iki marai aku piknik gitu loh. Dan akhirnya aku harus bertanya kepada ahlinya kan gitu. Nah, nek aku mau karena saya orang sastra terus macane. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruci. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Ngomong sastra toh, ya wis toh, aku berarti stuck di situ, nggak akan berkembang. Saya suka baca buku-buku misalkan astrofisika, kayak misalkan karya-karyanya Stephen Hawking. Itu menarik banget. Bagaimana Stephen Hawking menertawakan pandangan para ahli tentang bagaimana para ahli bisa mengukur kecepatan cahaya sementara mereka bentuknya saja nggak pernah lihat. Itu asik banget, gila ya. Ya logis juga ya. Oh berarti ki ilmu yang katanya logis pun sebenarnya nggak logis juga gitu loh. Iya, faktanya ngono. Bagaimana cara para ahli, para pakar fisika bisa ngitung kecepatan cahaya sementara bentuknya nggak pernah lihat. Berapa ukurannya nggak pernah bisa diukur. Kok iso ketemu berapa kali 3000 kali 10 pangkat sekian gitu kan, pangkat 9 atau berapalah. Logikanya kan aneh. Bentuknya aja nggak lihat kok bisa ngukur. Kan koyong apa ya? Kayak dewe ngeyak setan kan ngono ya. Iya kan? Ono iso wadul ning kono ana pocong tapi wujude kaya apa dhewe ra ngerti gitu loh. Hanya dalam angan-angan gitu loh. Bagaimana orang bisa mengukur jarak antara bumi dengan matahari sementara mereka terus bergerak? Cara ngukur piye? Logikanya aneh juga. Makanya itu jadi kita nggak bisa ngomong bahwa yang namanya ilmu sains pun sudah pasti, ternyata semua hanya perkiraan. Gitu loh, nggak ada ilmu pasti gitu, adanya perkiraan yang kemudian disepakati, wes timbangannya angel-angel wes disepakati semene wae lah, ngono iki lho. Kan ngono. Oh iya no. Nah, timbangannya angel-angel. Nah, wong ngukur luas lingkaran ini kan hal yang sangat mustahil dalam matematika. Bisa diukur. Iya, secara rumus iya, tapi apakah benar segitu? Mesti meleset. Coba deh yang guru matematika di sini ada nggak ya? Ada atau lulusan apa? Atau mahasiswa tadris matematika atau pendidikan matematika? Itu hal yang
aneh gitu loh. Kok bisa ketemu 3,14 ongkos kalian di pi itu, iya kan? Aneh toh. Aneh, makanya matematika juga dunia yang aneh gitu loh. Jadi nggak ada yang sebenarnya nek meh ngomong ayo meh rasionalan, nggak ada ilmu yang beneran 100% rasional. Jadi siramu main pecah. Oke, itu pengantar dari saya. Silakan nanti mungkin ada yang ingin didiskusikan, monggo. Terima kasih Pak Ribut sharingnya. Monggo itu pengantar dari Pak Ribut. Barangkali ada yang mau sharing tentang pengalamannya dalam membaca, dalam mengumpulkan buku, tapi sampai sekarang masih terbalut plastik. Akeh kayaknya, akeh iki kayaknya. Saya termasuk di dalamnya. Senang beli buku. Saya itu suka beli buku. Tapi banyak yang masih plastikan di rumah. Dia sih beli mesti melu-melu. Akeh sing koyo ngono kayaknya. Yuk, siapa yuk yang mau sharing yuk? Kita sharing aja, kita ngobrol aja. Ini duduk kelas kayak kelas apa ya, kuliah ya. Anggap saja ini ngobrol aja santai. Ayo, monggo. Ada yang mau sharing? Ayo, Pak. Nah, Oke. Orang sama ekonomi apa dewe kasih. Ini Pak, sedikit berbeda ya. Saya kan ketika masih di kamu bergerak kadang disuruh untuk membaca buku maupun jurnal mengenai maupun makalah mengenai pembacanya itu ya Pak. Nah, ketika itu saya sering menyampaikan maupun biasa aja, ntar paling juga di presentasi di depan dan akhirnya untuk malas membaca. Itu minta solusinya dari Bapak nih, misalkan dari saya untuk memulai mengubah diri kita atau diri saya sendiri supaya bisa lebih ke semangat lagi dalam tidak menyebarkan dalam segi membaca terlebih sebelum yang mau presentasikan. Oh gitu ya. Menyebarkan kita. Oh, gimana? Di membacanya gitu. Oke, gitu ya. Tak pikir semua orang pernah mengalami hal yang serupa. Aku juga biyen ngono. Zaman kuliah ki aku ya bandel ngono ki. Ning ngene lho. Sebenarnya ketika kita berhadapan dengan semacam itu, kita perlu pahami kultur akademik yang ada di kampus. Ya nyun sewu, di Pekalongan belum ada kampus yang cukup kuat kultur akademinya. Kultur akademiknya masih sangat lemah. Rata-rata bocah tongkrongan nek ning kampus sing didongeng kancane. Iya kan, nek ora dosene. Sing paling sering dosene. Hai gitu. Wah, wis kuwi seneng banget kan. Wes bersemangat iku nek kon ngelek-elek dosen. Wah, yakin. Wah, tenanan kuwi. Nah, semangat 45 nek kuwi. Tapi circle yang mendiskusikan buku hampir rata-rata nggak ada. Nah, itu sebenarnya problemnya di budaya akademik di kampus di Pekalongan lah ya, di Pekalongan Raya ini. Dulu ketika saya masih mahasiswa, kebetulan sering ketika nongkrong itu, ketika di angkringan atau di mana saja, saya selalu bikin circle sendiri. Saya bikin circle untuk ngobrol soal buku. Nggak harus bentuknya ulasan buku, tapi ngobrol aja santai. Weh, aku ini bar maca Nietzsche. Wes sangar toh tentang nihilisme. Oh, ternyata. Wah, jadi memang biyen ki nek wis muni buku-buku kiri, wes toh 100% wes. Ya aku yakin meh ateis. Mendekati ateis. Oh, yakin mendekati ateis. Zaman semono iki membahas Nietzsche, Friedrich Engels, terus siapa lagi? Itu hal yang seru. Berimajinasi, wis keren banget ki. Nes membahas tentang buku itu berimajinasi. Andai dunia itu ternyata nggak ada Tuhan misalnya, wah asik banget itu. Wow, itu seru banget. Ya memang jiwa pemberontakannya luar biasa, ngeri. Tapi
engko nek wis rada arep subuh ngono kae to, wis ana assalatu wassalamualaikum. Nah subuh. Wis beda nek vibe-nya beda. Tapi itu asik. Disitulah kemudian dialektika muncul. Nah, kita hari ini kenapa sih membaca menjadi sesuatu yang Oke, saya tidak akan ngomong tentang teknologi dulu. Teknologi nggak pernah salah, yang salah adalah manusianya, gitu kan, penggunanya. Nah, sebelum itu kita tidak pernah siap dengan kultur akademik di kampus. Terus terang aku wis ngajar ning dia UIN ya pernah, Unikal apa meneh kuwi mbiyen home base-ku. Terus mana lagi? Belum STIMIK. Aku cuma mampir tok STIMIK. Mampir mergo norop. Iya, terus arep bagi bantuan zaman semono. Aduh, kan terkenal ya Rob. Mana lagi Unsri, Unis Batang. Nah, Unis Batang terus sama mana Staikap. Nonton tongkrongan mahasiswa, ya ampun rak mutu blas yakin asli. Aku harus mengatakan ini dengan kejam dan keji. Tongkrongan mahasiswa kira asik banget menurutku ya, menurut ukuranku. Terus aku nongkrong ning kantin apa ning warung ngono ki, terus tak rungokke obrolane. Cemet obrolane kok ngene tok dia sange wagune jan yakin. Wes ngono. Nah, ini ada yang lucu di kebiasaan kampus kita. Rata-rata mahasiswa semester baru, maba, itu lagi seneng nganggo bahasa Indonesia. Woi, jadi asik banget. Ter bahasa Indonesia ini ala sinetron. Lu orang mana lu? Aduh, seneng aku. Nah, bagian itu yang menyenangkan, menggembirakan wi. Wah, ono ya fenomena ngene iki. Aku sak dawane urip ngene iki, zaman aku kuliah ki wis ora ngono-ngono kuwi. Karena saya kuliah di Semarang, jadi bahasa Semarangan yang lebih cenderung lebih populer daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ning Pekalongan ya, terutama ning kampus-kampus. Aku tahu krungu ki ning Unikal ning kantin kita rungok-rungok. Oke, mahasiswa. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruci. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Nyari, aku gimana ya kemarin tuh gini. Wis ya, ya Allah, cewek-cewek terutama. Aduh, tapi ya ono sing cowok ki ya melu nimpali. Allah lo, gue itu lo. Aduh ya Allah, ke aku ya gitu. Tapi itulah kultur balik lagi kultur akademik kita ya, bahwa itu penting. Makanya penting ya teman-teman ketika sudah mulai membiasakan diri untuk membaca, cobalah untuk bikin circle. Jangan nunggu, jangan mencari circle. Kalau memang mencari circle itu kadang-kala lebih susah daripada membuat circle. Jadiku sing ngono. Jadi untuk menyemangati diri sendiri. Kalau kita tidak pernah menemukan circle yang tepat, saya yakin kemalasan itu akan selalu menguasai diri kita sendiri gitu loh. Makanya saya waktu itu ketika saya pulang ke Pekalongan, dari yang tadinya circle-nya sudah enak banget, terus kemudian masuk ke Pekalongan itu circle-nya aneh banget menurutku. Nggak ada circle orang yang suka baca buku, nggak ada circle orang yang suka diskusi yang berat-berat gitu kan. Apalagi ngomongin soal politik, lebih cenderungnya ngomong politik ngasal aja gitu loh, nggak ada yang bobot gitu. Nah, maka kemudian aku bikin circle itu sendiri. Saya mulai bikin komunitas, mulai saya rangkul waktu itu mahasiswa, jadi komunitas kecil namanya Sogan, sampai akhirnya sekarang menjadi yang seperti sekarang. Dan itu butuh effort, butuh waktu, butuh usaha yang luar biasa. Sogan, ketika saya ngobrol Sogan tentang sebagai komunitas, itu sudah berdiri sejak tahun 2011.
Dan untuk konsisten supaya bisa hidup terus sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun? 15 tahun. Mempertahankan 15 tahun nggak gampang. Tenan, gue butuh. Ning aku ra meden-medeni ya. Tapi nek wis iso ngrasake bagaimana nikmatnya membikin circle dan itu kuat, aku yakin sebenarnya uripmu wis ra butuh donya wisan. Heeh. Karena sebenarnya apa yang kita lihat hari ini tentang ekspektasi kita masing-masing sebenarnya kan semu semua. Hidup itu bukan untuk mencari kesuksesan, apalagi meraih kesuksesan. Sukses itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita menikmati proses, itu adalah sukses. Setiap saat itu adalah kesuksesan. Gagal itu adalah ketika kita terlalu berekspektasi pada apa yang kita jalani. Kan gitu. Jadi nggak ada kegagalan yang sesungguhnya. Gagal hanya ada dalam persepsi. Begitu juga dengan sukses. Kan gitu. Makanya penting banget ketika kita mulai melakukan supaya kita punya spirit, supaya kita punya motivasi, yaitu tadi bikin circle. Nggak bisa orang semangat sendirian, kayak angel, tak mungkin. Kecuali pocong yang bisa, ngono ki lho, mlayu dhewe serantal, iku pocong ki nek konten TikTok aku seneng banget nonton iki. Aduh, itu. Jadi bikin circle-nya, nggak bisa sendirian. Jawabanku itu sih, soal apakah itu menjawab atau tidak itu terserah. Itu ya. Bikin klub baca buku, kan ada tuh di Pekalongan itu ada komunitas buka buku, itu boleh tuh dijadikan rumah singgah barangkali untuk bisa kenalan dengan buku, kenalan dengan gimana sih cara membaca yang enak untuk dinikmati gitu. Nah itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada lagi barangkali? Terima kasih. Jadi gini Pak, saya itu sempat dikeluhkan sama tetangga. Nah, anaknya itu kelas 1. Kelas 1 SMP, SD. Oh, SD. Nah, mengeluhkan guru kelas 1 itu nggak ngajari cara membaca. Nah, terus pertanyaannya sebenarnya tugas untuk mengajari membaca itu idealnya dari PAUD atau menjadi tugasnya guru SD. Yang kedua gini Pak pertanyaannya, kadang-kala saya itu membaca sudah dapat berapa lembar, tapi kok orang bisa belas. Saya perlu diperbaiki itu apa dan tips dari jenengan itu seperti apa? Oke, iya Ape. Pertanyaan terakhir ya Ape. Semalam aku baru menemukan kasus yang serupa. Jadi semalam itu saya mampir di PKBM-nya Sogan. Terus di sana ada salah seorang siswa atau warga belajar di sana lagi maca novel. Seneng banget dengan maca novel. Tak matke, bocah ki tenanan ki macane. Tak matke kodoan ki wis bar kuwi tak cedhaki to. Maca apa? Novel, Pak. Aku seneng to. Wah, alhamdulillah kalau maca novel. Karena kan dia ATS, anak tidak sekolah. Nah, biasanya kan susah loh mengajak dia untuk membaca, itu susah banget. Tapi dia semangat banget sampai ngentekke berhalaman-halaman. Begitu di satu halaman tertentu, terus dia balik lagi di halaman itu. Terus tekon, Pak, mau nanya, ini yang lari siapa? Yang mati siapa? Nah, ini yang mati siapa Pak? Yang kecelakaan siapa? Kok saya bingung? Api tapi, wah, ini asik banget. Oke, saya harus bantu dia kan, mau tidak mau. Aku kudu pelan-pelan nih menerangkannya, gitu. Karena ini anak yang baru ngerti baca novel gitu loh, baru tahu gitu loh. Oke, coba tak waca sih. Dari mana ini? Oh, paragrafnya yang sini Pak. Oke, ditunjukin. Terus tak waca.
baru nembe oh ngene iki koyo aku tak akhirnya ngene iki koyo kowe nonton film piye Pak point of view ne si tokoh A das tiba-tiba saka mburi ana jeder ana bunyi jeder terus bar kuwi kamera menghadap rene jebret oh ana wong tiba ngletak atang-atang ketabrak truk nah mirip dengan itu oh gitu ya Pak. Wah berarti aku kudu mbayangke iya akhirnya ngono tak coba pelan-pelan untuk supaya dia tuh tahu bagaimana strategi untuk memahami sebuah bacaan apalagi novel itu kadang-kadang kan apa ya sangat tidak terduga-duga gitu kan ada kejadian-kejadian yang tidak terduga karena kadang-kadang ada yang namanya penulis novel atau novelis itu menggunakan teknik penulisan yang gaya filmis. Jadi kayak film sudah gitu. Anda kalau pernah baca bukunya David Brown yang judulnya Digital Fortress atau The Last Symbol atau apalagi Da Vinci Code itu kayak kita sedang nonton film. Plek adegannya, tak. Satu halaman itu satu frame film, satu adegan, keren banget. Itu teknik yang dahsyat itu. Jadi kita nggak usah nonton filmnya, nggak usah ke bioskop, itu sudah nonton film lewat baca novelnya gitu. Nah ada yang seperti itu, tetapi kan perlu kecerdasan ini pelan-pelan. Makanya saya coba kamu bayangkan ini seperti sebuah film. Pendekatannya seperti itu. Jangan seperti konten. Kalau konten kamu ya wis ngono kae, potongan kasar gitu loh. Kalau film itu potongannya sangat halus dan estetik gitu. Nah, itu kasusnya mungkin mirip sama dengan buku yang jenengan baca apa waktu itu? Ora nemu kuwi. Buku. Kamu sendiri punya MBA Najib. Oh. Nah, kenapa kadang-kala kita nggak nemu bayangan apa dari pemahaman apa tentang buku yang kita baca? Karena kita kadang-kala lupa untuk membaca siapa yang nulis. Nah, itu penting banget. Kita perlu juga tahu siapa yang nulis nih. Dia hidup di zaman kapan? Tulisan ini ditulis pada era kapan? Supaya kita jadi punya bayangan. Jadi selain kita baca karyanya, kita perlu juga baca biografinya. Asik loh buku-buku biografi itu, jauh lebih seru daripada karya-karya yang ditulis, jauh lebih punya drama daripada yang karya-karyanya. Saya lebih seneng baca buku atau tulisan-tulisan tentang Rendra daripada karya Rendra. Karena kalau karya Rendra sudah kebaca, oh ini gaya pemikirannya Rendra, oke, clear. Tapi cerita tentang Rendra, B.S. Rendra, tidak semua orang tahu. Bagaimana kemudian misalnya dia sempat membuat sebuah acara teater pada waktu itu, pentas teater yang kemudian dimanipulasi. Bagaimana caranya? Hanya gara-gara sebenarnya waktu itu dia nggak punya duit untuk mendirikan pentas itu, terus akhirnya bikin berita gitu loh, bikin berita bahwa pentas itu dibatalkan oleh polisi, terus Rendra ditangkap gitu. Nah, dia sebenarnya yang dia lakukan, dia menyerahkan diri ke Polres, sudah saya ditangkap aja di sel. Jadi beritanya jadi seru. Wah, akhirnya kan mau nggak mau kan publik di Jogja pada waktu itu kan gimana caranya supaya pentas itu terjadi. Wah, akhirnya kan pada nyokong kan, ayo pokoknya harus dijadikan pentasnya. Oke, jadi pentasnya itulah kecerdasan intelektual, kenakalan intelektual itu gak ngono gitu. Nah, itu penting banget dipahami. Nah, kenapa misalkan nggak ketemu? Ya itu tadi mungkin era ya, kita harus menemukan era itu. Itu asik loh gelandangan di negeri sendiri. Aku malah neng buku gue malah guyang-guyu aku. Gaplei, aku malah guyang-guyu. Ya karena mungkin pernah ngalami jadi gelandangan juga sih. Iya, setelah saya lulus SMA itu saya sempat gelandang setahun. Baru setelah itu saya kuliah. Gitu.
Jadi kuliah ki aja cepet-cepet. Lulus SMA ki aja pengin kuliah. Mungkin nek cewek mungkin ngono lah. Nek cowok mendingan sik cari pengalaman hidup gitu loh. Iya, menderita dulu itu penting. Supaya nanti pada saat mengalami penderitaan yang berikutnya itu sudah nggak kaget gitu loh. Itu yang saya sampaikan. Yuk, ada lagi? Tadi pertanyaan pertama. Oh, pertanyaan pertama. Siapa sih yang harus mengajari membaca? Sebenarnya yang harus mengajari membaca orang tua sih. Guru itu kan fasilitator kan. Sing jenenge fasilitator itu bukan penentu utama. Yang harus ngajari pertama kali adalah orang tuanya, tapi harus tahu kapan masa tepat untuk ngajari anak membaca. Anak usia kelas 1 SD seharusnya tidak diajari untuk membaca dulu. Yang diajarkan adalah bagaimana kemudian dia kemudian memahami bahwa oh itu tulisan, oh itu adalah huruf. Nah, baru setelah itu bagaimana ketika huruf dirangkai. Dalam pikiran anak-anak usia segitu itu mereka hanya mengertinya itu adalah gambar, gitu loh. Maka polanya kan bermain bukan lagi membacakan A, B, A, B, A, B, dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Tapi pola bermain, mempermainkan huruf-huruf itu sebagai objek materi atau objek visual, gitu. Nah, baru dikasih tahu bahwa oh ini A, oh ini B, tanpa bilang bahwa oh ini huruf A, gitu loh. Sebut aja ini A, ini B, ini C, seolah itu adalah gambar. Itu metode ya, metode untuk mengajarkan ke anak-anak. Dan memang orang tua sekarang itu kadang-kala berpikirnya terlalu sempit ya. Seolah-olah ketika masuk SD itu sudah harus bisa baca. Padahal nggak harus. Tapi memang ya kalau saya lebih cenderungnya kenapa anak-anak bisa sampai nggak bisa baca bahkan menulis sampai usia-usia katakanlah usia kelas besar di SD itu pasti karena faktor di rumahnya nggak pernah diajari. Iya, karena pendidikan yang paling utama ya di rumah. Guru yang paling harus ngajari itu ya yang di rumah. Itu. Ya siapapun, bisa bapak, bisa ibu. Nah, itu. Semua orang yang ada di dalam keluarga adalah guru di situ. Nah, iki sing angel ya, memahamkan bahwa rumah adalah sekolah utama iki loh. Durung pernah kelakon loh. Neng Indonesia durung pernah terwacanakan itu bahwa sekolah utama ya ada di rumah. Nah, sekolah yang lain itu adalah kedua, ketiga gitu loh. Nah, itu kayaknya Pak Presiden perlu tahu ini. Iya Pak Prabowo ya. Sekolah utama itu di keluarga gitu loh. Itu penting banget. Maka pendidikan untuk orang tua itu jauh lebih penting daripada pendidikan untuk anak-anak sebenarnya hari ini ya. Karena orang tua kadang-kala nek wis sibuk dengan pekerjaan, mereka berpikir bahwa yang penting kebutuhan keluarga saya tercukupi, maka mereka akan berusaha susah payah bekerja sehingga kehilangan waktu untuk bisa menjadi pendidik yang baik di rumah. Itu kayak aku maksudnya. Gitu. Yuk, ada lagi yang lain dia. Urut sih jero lu. Nah, ini contohkan si bayi, tulisan bayi. Yo, monggo. Saya itu mengajar di kelas 3 di Saki. Nah, ketika ada beberapa anak yang mungkin kemampuannya berbeda, itu membaca namun belum paham apa itu isinya. Nah, ketika asesmen ataupun semesteran, ketika soal yang membuat itu dari saya kan bisa mengukur kemampuannya. Nah, ini saya menampilkan teks-teks yang tidak begitu panjang. Ya. Ketika di kenaikan kelas, itu kan soal dikoordinir oleh kabupaten biasanya. Ya, betul. Nah, itu
tingkat HOTS kan soalnya. Nah, itu menuntut anak itu membaca. Ketika teksnya panjang, ternyata itu sangat berpengaruh. Hampir semua mata pelajaran anak itu nilainya tidak mencukupi KKM. Pernah saya mengajar di kelas itu, sebelum saya menanyakan sesuatu, saya memberikan pernyataan. Tak kasih pernyataan begitu panjang. Di hari berikutnya saya juga seperti itu. Anaknya bilang, "Bes ini apa Pak? Ini mata apa?" Ini apa Pak? Nah, saya ingin melatih ya. Penyampaiannya saya sampaikan. Ketika saya pegang pertanyaan itu bagaimana? Jadi pertanyaan untuk melatih anak itu membaca itu pernah ada program di sekolah itu kan 15 menit sebelum kita membaca ya. Nah itu tapi ya tantangannya banyak juga. Itu solusi yang efektif untuk di sekolahan tingkat SD itu bagaimana Pak? Meningkatkan minat baca anak itu. Berat ya pertanyaannya ya. Iki aku harus membayangkan sebagai kepala dinas pendidikan ini. Ini yang kadang-kala apa ya, masalahnya apa, kemudian solusinya apa, kadang-kala nggak match sih, gitu. Sering kedaten kan, persoalannya kan pada pemahaman. Terus kemudian jawabannya solusi yang ditawarkan, solusi tawarannya adalah bukan lagi apa ya, sangat teknis gitu loh. Nah, nek pemahaman kan ngomongin soal iki toh, kemampuan berpikir. Harusnya itu yang harus dicari dulu. Problemnya kan nggak pernah dicari apa sih penyebab utamanya gitu loh. Tapi tiba-tiba langsung dimunculkan pembiasaan membaca 15 menit. Yang itu aku yakin juga nggak akan terlaksana secara baik. Karena ngene, logikanya ngene. Oke, begitu guru datang, oke, dibagi buku ya kan. Terus kemudian silakan 15 menit kalian baca. Tenan iki bocah-bocah do maca. Sing nglakon ora. Malah 2000 dhewe saplok-saplokan sing lanang ngono kan. Iya kan? Wah, serang-serangan. Malah dibebaske ngerasa, seneng kuwi. Wah. Biyen, nah ini ngomong biyen ya. Saya tidak ingin membandingkan. Zaman dulu ketika saya SD, kelas 1 sampai kelas 3 itu pelajarannya cuma apa? Ini Ibu Budi. Wes kuwi, apalan. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Kakak Budi. Kakak Budi namanya Wati. Ya sono kuwi. Aku sih apal. Wes dari itu tok. Anjut, dan bukunya itu simpel banget. Huruf-hurufnya gede. Zaman semono iki hurufnya gede. Ngungkuli nek TPG kan hurufnya segitu ya. Itu lebih besar dari huruf-huruf yang ada di buku Iqra atau apa itu. Jilid itu. Nah, itu pelajarannya itu mulu. Masuk kelas 2, oke, bacaan agak panjang. Agak panjang itu artinya satu paragraf 2 kalimat misalnya. Dan kalimatnya pendek-pendek. Hurufnya masih agak gede. Ada gede, jadi misalkan ada gambar Yosudarso, saya masih inget tuh gambar buku paket kelas 2 1 sih aku ingat. Yosudarso, wah itu pahlawan Yosudarso itu diceritakan dengan teknik cerita yang simpel, anak bisa paham seketika. Terus ulangan iku nggak sing angel-angel, nek saiki aku yang ngerasake sebagai orang tua juga terbebani loh, tenan. Latihan soal gitu, jebret. Apa komentar saya dengan istri saya? Sama-sama dulu merasakan, bojoku juga pernah ngajar ning SD soalnya. Iki piye to soal dawa temen go cah SD. Wis ngono istilahnya aneh-aneh gitu. Iya. Anak SD sudah diajari jenis-jenis binatang, karnivora, herbivora, omnivora. Loh, kuwi pelajaran zamanku SMP. Gitu loh. Ngeri. Wah. Ternyata terlalu berat beban kurikulum yang dibebankan kepada siswa SD kita sebenarnya. Maka nek aku sih
ini harus menjadi kesepakatan bersama ya di antara para guru ini yang ada di SD. Gimana sih sebenarnya kurikulum bisa sebegini parahnya? Bisa nggak sih didandani loh? Nah, karena tak pikir zamanku SD jauh lebih efektif loh. Sekalipun mungkin ketinggalan zaman, tapi jangan salah bahwa apa yang dahulu pernah bisa seperti itu bisa jadi dan dianggap ketinggalan zaman, bisa jadi sebenarnya yang sekarang terjadi justru sekarang inilah yang ketinggalan zaman, membuat kita jadi tertinggal jauh kan gitu. Jadi piye ya caranya melatih anak? Nggak ada jawabannya, karena mau dijawab macam apapun bocah ki isone dijak cerita. Bisa isone dijak cerita, wingi kok dolanan apa ngono gitu. Saya punya guru SD. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruchi. Deruchi untuk pertanian yang lebih baik. Kelas 3 waktu itu namanya Pak Tarto. Setiap kali istirahat, setiap kali jam istirahat, beliau itu tidak pernah masuk ke ruang kelas, nggak masuk ke ruang kantor. Apa yang dilakukan? Keluar bareng-bareng sama anak-anak, terus lihat anak-anak pada jajan toh, dan nyedaki karo ning bakule, terus melu noto, baris. Ya ngono toh. Terus gantian nih, setelah satu persatu pada jajan digiring. Yuk rene. Jak dongengan, melingkar dongengan terus dene nek mbiyen sekolah ki sik alami ya. Ora ono batako ya. Jadi masih tanah. Dia mungkin gambar, dia bikin nulis huruf aksara Jawa atau apa, ngajari dengan itu. Dan itu lebih masuk nyantel. Terus kemudian dia bercerita apa, ada yang mau cerita misalnya, kemarin bapak cerita apa, itu diulang. Itu ngefek banget, sampai hari ini aku masih ingat betul. Dan yang menariknya lagi Pak Tarto itu ketika habis maghrib itu membuka pintu rumahnya, siapa yang mau datang ke rumahnya untuk belajar bareng, tanpa pungut biaya apapun. Padahal omahe klego. Omahe krapyak. Biyen iki gang piro pokoke krapyak kidul. Saya sama teman-teman dari Landung Sari nompak pit tekan krapyak loh. Ngujo pengen ketemu beliau, pengen belajar. Sebegitu kerennya guru pada waktu itu. Karena metode yang dia lakukan adalah dekat secara emosional. Itu penting banget, kedekatan emosional jauh lebih penting daripada secara ini. Itu semoga aja itu bisa menginspirasi cerita Pak Tarto. Ada lagi? Kayaknya kamu sudah pada selesai. Ada lagi acara mungkin? Cukup. Mumpung si ini soalnya disuruh bentuknya wangi kan banget. Tapi belum bentuk. Kita rambut ke bawah sih jamba. Sudah cukup. Tenan ge, gela loh. Mumpung dulu tak tutup. Ini ada yang mau tanya. Mau bertanya. Malan. Sudah teman cukup. Sudah apa? Sudah capek ya dari pagi tadi toh. Keren omah mesti. Oke, kalau sudah cukup, saya akan mengajak teman-teman untuk merefleksikan kegiatan siang ini. Saya akan membagi sticky note. Bisa dituliskan kesan-kesannya mengikuti kelasnya Pak Ribut seperti apa, baik dari pematerinya, dari materi yang disampaikan atau bermanfaatan. Lupa sampai dijatuh depan dengan kata lupa. Apa ya?
Ya ada solusi. Ketemu solusinya. Soal gini loh, aku nggak percaya pada solusi. Karena bisa jadi solusi yang disampaikan Pak Ribut ketika diterapkan di sekolah panjenengan itu tidak cocok. Iya, Betul. makanya Kadang seperti itu. urip ki aja golek solusi ya. Golek duitnya ya Pak. Sing realistis gitu loh. Masalah itu bukan untuk dicari solusinya. Karena masalah itu adalah solusi itu sendiri. Wah, apik toh. Iya. Kayaknya tanpa ya Pak. Iya. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruci. Deruci untuk pertanian yang lebih baik. Ada yang mau menyampaikan referensinya? Cewek-cewek dia suara dikit. Iya mas. Yuk, lanjut. Saya mau lanjut. Ini mau kotak-kotak. Saya bukan lagi mengantuk Bu. Ya mau menyampaikan referensinya, perwakilan satu monggo. Penuh ngantuk jadi ya. Gending. Ada yang mau menyampaikan? Bapak? Yang di depan berdua? Oke, Bapak. Bapak ini Bapak. Ini mas-mas soalnya. Bapak. Sebenarnya ini nggak tahu referensi atau bukan ya, cuma tadi ada quote yang bagus. Kurang lebih begini, hargai setiap kata dan kalimat yang dibuat oleh penulis, karena membuatnya itu untuk sampai ke situ butuh usaha keras. Ini mengenal sekali karena saya sedang berusaha di situ juga. Ya, masuk.
Nulis tagihan utang gitu loh. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mas, tadi bapak-bapak, sekarang gantian Mbak dong. atau mbak-mbak? Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Hari ini siang ini seru sekali. Pematerinya keren, pesertanya oke, jadi kelasnya hidup. Tadi saya mengikuti beberapa kalimat dari Pak Ribus. Ketika membaca jangan berekspektasi apapun terhadap bacaan, tetapi kita harus memupuk rasa penasaran. Karena apa? Karena di dunia ini seringkali ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita. Weh, curcal. Ini curcal lagi. Itu Masuk. itu kenyataan toh. Saya moderator hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau mungkin guyonan saya tidak mengenal di hati dengan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di sini ya. Oke. Oh, sini, Bo. Dari sini, Bo. Oh. Sepena yang di. Sepena yang diri. Kayak munggah kursi apa-apa, Ri? Ya perapat semua ya, karena nggak kemarin ini frame-nya. Yang lain perapat semua. Ini yang kelihatan. Tidak apa-apa, sudah Cina. Aku sudah Cina kok. Istriku sudah lebih serem daripada dirimu. Ini yang kelihatan cuma yang dua sebelah kanannya Pak Ribut dan dua sebelah kirinya Kak Ribut. Ya. Benar. Oke, yang tinggi. Nah, oke, masuk semua ini. Sip. Benar. Untuk pertanian yang lebih baik, Deruci. Deruci untuk pertanian yang lebih baik.